Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Lagi kebablasan. Tidak ada lagi demokrasi, kebablasan. Jika orang bisa seenaknya sendiri menghinakan negara ini, menghinakan sistem prinsip kita bernegara. Kita punya sistem prinsip negara kesatuan, tapi masih ada kelompok orang yang dengan bebas meneriakan khilafah, dengan bebas mencita-citakan khilafah, menghinakan Jokowi katanya ijazahnya palsu, meneriakan Jokowi dengan teriakan-teriakan yang menghinakan. Masih dibiarkan. Mengatakan Jokowi lain sebagainya, pakai kutang, cokodok, dibiarkan. Kayak gitu ngomong bahwa kebebasan berbicara di negara ini menjadi masalah. Apa Anies orang melek, cara Banyumasnya begitu, orang melek. Mas Anies, Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Video kali ini ingin saya menanggapi momen debat Capres pada periode pertama kemarin ya. Yakni salah satu potongan debat yang paling heboh ini saya kira. Ya, ketiganya ditanya oleh penanya terkait dengan demokrasi politik di tanah air. Ketika Anies mengatakan katanya demokrasi politik di negara ini sudah tidak baik, kemudian dibantah oleh Prabowo. Ini saya kira adalah momen yang paling heboh. Baik, sebelum saya komentar ini sedikit kita nikmati. Bapak Ibu, kita akan langsung buka. Namun kepercayaan publik terhadap jawab 2 menit dimulai dari sekarang. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik. Ya, jadi ini memang saya bisa memahami jawaban Pak Prabowo kalau kemudian emosi. Dia mengatakan, Anies mengatakan rakyat hari ini sudah tidak percaya dengan demokrasi. Dari mana Anda ngomong begitu? Menurut saya hari ini demokrasi ini sudah terlalu kebablasan bahkan. Dan tidak hanya menurut saya kira banyak yang berpendapat begitu. Demokrasi kita sudah kebablasan. Orang menjelek-jelekan negara, menghina negara dengan rezim-rezim, kemudian berbicara khilafah dengan seenaknya, tidak pernah ditangkap oleh polisi, menghinakan Presiden Jokowi dengan seenaknya. Partai politik masih bisa menggalang bebas koalisinya. Kok mengatakan bahwa demokrasi politik sudah tidak baik di Indonesia, tidak ada demokrasi politik. Ini menurut saya memang Anies kayak wara, tidak berdasar, tidak cara wong Banyumas kasar orang melek matanya itu. Nah, dia sendiri bisa nyalon gubernur, bisa nyalon presiden kok dikatakan tidak ada demokrasi. Benar kata Pak Prabowo, seandainya tidak ada demokrasi politik yang baik di tanah air, seandainya Pak Jokowi diktator, dia orang kayak Anies tidak mungkin bisa lolos menjadi calon gubernur, tidak mungkin lolos menjadi calon presiden kalau tidak ada demokrasi politik di negara ini. Sangat benar, sepakat dengan Pak Prabowo. Dalam konteks kita melihat kenyataan ya, bukan persoalan dukung-mendukung, ini melihat kenyataan fakta yang ada. Dia sendiri bisa bebas ngomong ngeritik negara ini, ngeritik Presiden Jokowi, ngeritik penanganan COVID-19. Dia ngomong tidak setuju dengan proyek IKN, padahal IKN sedang dikerjakan. Kok bilang tidak ada demokrasi politik, itu dari mana dasarnya? Oke, kita lanjutin. Pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan dari mana datanya? Kebebasan bicara menurun lah bagaimana? Sampai dengan enaknya mengkritik pemerintahan kita di luar negeri sih. Ngeritik penanganan COVID-19 di Indonesia nggak benar di luar negeri.
dengan wartawan asing, mengatakan tidak ada kebebasan berbicara. Itu kalau pemerintah kita represif, seperti zaman Orde Baru dulu, habis orang-orang yang kayak gitu mengumbar kejelekan negara sendiri di luar negeri. Bagaimana di media sosial bertebaran hujatan, kebencian, hinaan kepada Presiden Jokowi luar biasa. Sampai detik ini ketika Pak Jokowi anaknya maju menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Begitu dahsyat orang ngomong, orang bebas memberhala-berhalakan Pak Jokowi, memboneka-bonekakan Pak Ganjar, Pak Jokowi juga diboneka-bonekain, boneka partai, petugas partai. Kebebasan berbicara yang luar biasa, yang paling sedih itu, yang sering keluar-keluar makzulkan Jokowi khilafah, sudah saatnya khilafah, padahal itu adalah bicara yang menentang, menabrak dinding prinsip kita bernegara, dibebaskan oleh negara, dibiarkan oleh aparat keamanan. Kalau Pak dulu ngomong-ngomong begitu, narasi begitu disampaikan pada saat Orde Baru, pada saat Pak Harto masih menjadi presiden, lenyap sudah hilang itu, yakin itu. Jangankan sampai menghina-hinakan Pak Presiden dengan segala macam narasi yang bajingan, tolol, dan lain sebagainya. Juga dibiarin. Dilaporan polisi malah dicabut. Lah ya, bikin meme Pak Jokowi dengan segala macam hinaannya, ada gambar porno segala. Juga tidak pernah diurus. Tidak ditangani. Pak Jokowi membiarkan, tidak dilaporkan ke polisi. Kalau dulu nggak perlu ada laporan polisi, tetap yang sikat itu orangnya gitu. Artinya apa? Kebebasan bicara, kebebasan berpendapat di eranya Pak Jokowi hari ini luar biasa. Kebablasan kalau menurut saya, sekali lagi kebablasan. Tidak ada lagi demokrasi, kebablasan. Jika orang bisa seenaknya sendiri menghinakan negara ini, menghinakan sistem prinsip kita bernegara. Kita punya sistem prinsip negara kesatuan, tapi masih ada kelompok orang yang dengan bebas meneriakan khilafah, dengan bebas mencita-citakan khilafah, menghinakan Jokowi katanya ijazahnya palsu, meneriakan Jokowi dengan teriakan-teriakan yang menghinakan, masih dibiarkan, mengatakan Jokowi anjing dan lain sebagainya, pakai kutang, cokodok, dibiarkan. Kayak gitu ngomong bahwa kebebasan berbicara di negara ini menjadi masalah. Apa Anies orang melek, cara Banyumas begitu, orang melek, micek apa gimana? Nggak sadar apa gimana? Nggak pernah mendengar itu apa gimana? Itu fakta-fakta itu. Maka kalau kemudian Pak Prabowo menjawab ini menjadi sedikit emosi, ngungkit masa lalunya, itu persis, itu benar. Kalau tidak ada demokrasi yang baik di negara ini, kalau Pak Jokowi otoriter, tidak mungkin orang yang selama ini melawan dalam tanda petik secara politik kepada Jokowi dibiarkan menjadi calon gubernur. Tidak mungkin dibiarkan menang. Tidak mungkin kemudian hari ini bisa nyapres kalau negara ini negara otoriter. Sepakat sepenuhnya dengan Pak Prabowo ketika itu. Padahal ketika itu Pak Prabowo dalam posisi oposisi dengan Pak Jokowi. Kalau dulu zamannya Harto nggak mungkin bisa lolos. Orang-orang yang ditengarai melawan presidennya kemudian bisa melaju ikut pemilu itu tidak mungkin. Sangat benar apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil? Oposisi minim bagaimana? Kelompok ini senantiasa menghamburkan bukan hanya kritikan, menurut saya cacian-cacian kepada pemerintah hari ini kok. Bagaimana IKN dilawan terus-menerus, dikatakan katanya itu adalah daerah hantu dan lain sebagainya. Kok dikatakan tidak ada oposisi? Ya, contoh yang nyata adalah Anda sendiri mengkritik kebijakan-kebijakan besar negara ini. IKN ini bahaya sekali nih. Anda tidak setuju proyek IKN di Kalimantan Timur dan mengatakan akan menghentikan proyek itu kalau kemudian menjadi presiden. Oh, jadi apa negara ini? Itu sudah menjadi produk undang-undang, tidak boleh. Pemimpin harus mengikuti
proses dan keputusan undang-undang yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Kalau kemudian dasarnya like dan dislike, Pak Jokowi membuat undang-undang bersepakat dengan DPR tentang proyek IKN, ada undang-undangnya, kemudian presiden berikutnya nggak sepakat, dia dicoret, batal sudah dibangun di sana. Kacau negara, anggaran mubah dirusak. Besok lagi pergantian presiden berikutnya, kemudian sepakat lagi dengan Pak Jokowi, dibangun lagi. Lu nggak selesai-selesai pembangunan ini. Yang ada ribut terus. Buntutnya bisa perang ketika salah satu tidak bisa menahan diri. Begitu Mas Anies. Kalau ngomong pakai landasan dong. Dengan jujur, ini ujian ketiga. Jadi, gaya politik selama ini tidak. Gayaan politik, Mas Anies. Saya berpendapat mulai dari sekarang. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Betul sekali. Karena Pak Prabowo adalah pejabat tinggi militer yang hidup di era Orde Baru, di era Pak Harto. Kebetulan beliau sendiri menantunya Pak Harto. Jadi sangat paham betul bagaimana seorang pemimpin yang melaksanakan kepemimpinannya dengan sikap-sikap yang otoriter, dengan sikap diktator. Tidak mungkin pengkritik seperti Anies kepada presidennya bisa lolos menjadi calon gubernur. Tidak mungkin bisa lolos menjadi capres seperti hari ini. Itu kalau pemerintah kita tidak demokratis. Kalau demokrasi di negara ini tidak berjalan dengan baik. Kalau Pak Jokowi otoriter, Pak Jokowi diktator, tidak mungkin. Itu sudah dipenjara barangkali. Lah iya, kasus Anies Baswedan sampai hari ini juga belum ada kabarnya tentang Formula E yang disidik oleh KPK. Hari ini nggak jelas. Belum ada titik terang apakah dilanjutkan, apakah dihentikan. Dan sementara itu dia masih lolos menjadi capres. Loh kayak gitu kok dikatakan negara ini tidak demokratis, bagaimana? Betul sekali Pak Prabowo. Oke lah ya. Jadi saya tidak tahu mengapa pertanyaan-pertanyaan semacam itu dilontarkan oleh seorang capres, tetapi tidak berpijak dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Ibaratnya wong melaku orang ngambah lemah begitu loh. Sementara dia menginjak alam demokrasi ini, menikmati demokrasi ini dengan baik. Sama aja, ini persis dengan orang yang menyerukan katanya negara ini anti-Islam, negara memusuhi Islam. Islam di sini katanya ditindas, tidak bisa berjalan dengan baik. Islam tidak bisa tumbuh dengan baik. Sementara dia bebas berkuar-kuar atas nama Islam, bebas berceramah di mana-mana, padahal dia bukan ulama. Bebas ngomongin orang di masjid-masjid. Bebas meneriakan khilafah. Kayak gitu kok dikatakan bahwa negara ini anti-Islam, negara memusuhi Islam. Itu seperti orang yang ngomong orang ngambah lemah cara wong Banyumas. Berbicara tapi tidak berbicara kepada kenyataan. Oke, itu saja yang ingin saya berikan komentarnya, walaupun terlambat ya mengomentari ini, mohon maaf. Terima kasih, kita akan mengikuti debat wakil presiden berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.